Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته ومن اهتدى بهديه ومن سار بنهجه ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah kita memuji Allah atas karunia-Nya kita semua bisa beribadah, melaksanakan insyaallah banyak sekali ketaatan yang kita laksanakan pada petang hari ini. Semoga semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita digolongkan orang-orang yang mampu membuktikan syukurnya dengan ketaatan. Kita akan melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin. Bab terakhir yang kita bahas adalah al-mubadaratu ila al-amal as-salihah, bersegera dalam amal-amal salih. Hadis terakhir atau asar terakhir yang kita bahas adalah riwayat Imam Bukhari ketika ada seorang tabi'in bernama Zubair bin Adi mendatangi Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat Nabi yang usianya panjang sehingga beliau hidup bahkan di masa tabi'in. Jadi banyak tabi'in senior yang berjumpa dengan Anas bin Malik. Kata Zubair, syakauna ilaihi ma nalqa min al-hujjaj bi Yusuf Ats-Tsaqafi. Kami mengadukan satu persoalan serius yang kami hadapi, yaitu kekejaman seorang panglima perang dari dinasti Bani Umayyah. Panglima ini bernama Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj bin Yusuf ini kejam luar biasa. Beliau dikirim oleh Abdul Malik bin Marwan untuk mengepung kota Madinah dan kota Mekah yang saat itu rata-rata masyarakatnya berbaiat kepada Abdullah bin Zubair. Sedangkan Abdul Malik bin Marwan saat itu sah sebagai salah satu khalifah dinasti Bani Umayyah. Maka penduduk kota Madinah pun diusir, kemudian prosesnya berlanjut sampai penyerangan kota Makkah. Nah, keadaan ini nampaknya sangat berat dihadapi oleh orang-orang yang hidup saat itu. Sehingga Anas bin Malik yang hidup di kota Basrah, yang tidak terlibat dalam fitnah berat itu didatangi oleh beberapa orang yang ikut perang, dan mereka bercerita bahwa begitulah Hajjaj bin Yusuf. Apa kata Anas, nasihat Anas kepada Zubair bin Adi dan orang-orang yang datang pada saat itu? Isbiru, sabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun, karena tidak akan datang zaman setelah ini. Walladzi ba'dahu illa walladzi ba'dahu syarrun, kecuali masa yang akan datang itu semakin buruk. Jadi kalau saat itu sudah dianggap buruk, maka saat ini pun akan tambah semakin ke depan semakin memburuk. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Tuhan. Jadi apapun yang dihadapi, entah masa itu atau masa kita saat ini, ada yang
fitnahnya kalau di kita yang sedang kita alami itu fitnah politik. Fitnah politik. Maka sabar. Dengan cara apa? Tetap taat kepada Allah. Karena kita tidak tahu setelah ini bisa jadi keadaannya lebih buruk. Bisa jadi mungkin agak membaik sedikit nanti buruk. Saya pernah menyampaikan dulu, kalau kita berpikir tentang keadaan yang menimpa umat, skalanya secara umum itu lebih banyak buruknya daripada baiknya. Misalnya kita ambil contoh sederhana. Pasca Rasulullah wafat itu diganti oleh 4 khalifah. Di masa Abu Bakar luar biasa. Tapi fitnahnya dahsyat waktu itu. Kalau kita hidup saat itu mungkin tidak akan sanggup. Begitu Rasulullah wafat, bermunculan orang-orang yang ngaku nabi. Orang-orang tidak mau bayar zakat. Orang-orang enggan ikut petunjuknya Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar yang dihadapi musuh-musuh yang tidak lain sebelumnya yang mengatakan beriman pada Nabi Muhammad. Di masa Umar, beliau luar biasa. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, meskipun sangat dianggap mampu, bahkan menaklukkan Persia, setelahnya Umar bin Khattab, kemudian beliau wafat, syahid ya, ketika dalam asar banyak disebutkan ketika melaksanakan sholat subuh. Umar yang sekuat itu kemudian digantikan Utsman, fitnah mulai, digantikan Ali, fitnah mulai. Kemudian berlanjut dinasti Umayyah, Bani Umayyah. Bani Umayyah itu kalau kita buka sejarah, kalau diukur dari penguasanya yang benar-benar istimewa itu dari 14 khalifah yang benar-benar istimewa, sistem kedaulahan saat itu yang bagus itu ada di 4 khalifah. Pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, pendirinya. Kemudian yang kedua Abdul Malik bin Marwan, meskipun tadi disebutkan banyak perang. Kemudian yang ketiga Al-Walid bin Abdul Malik, penyebaran Islam sampai Eropa. Kemudian yang terakhir itu Umar bin Abdul Aziz. Sisanya banyak mengalami fitnah. Daulah Abbasiyah, khalifahnya 37. Yang disebut keemasan, masa keemasan, Asrul Dhahab, itu khalifahnya 10. 37 sisanya umat Islam dianggap sebagai Asrul Dhullah atau Asrul Dhaf, masa kelemahan. Kemudian setelahnya banyak pecah kekuasaan, banyak mamalik ya, kerajaan-kerajaan saat itu. Ada Ayyubiyah, ada Saljukiyah, ada Buwaihiyah, ada Fatimiyah, bahkan terakhir Turki Utsmaniyah. Yang kemudian pecah menjadi beberapa negara. Kemudian kerajaan menjadi pecah, dan banyak pengakuan dari sejarawan bahwa negara-negara itu pecah, salah satunya itu peran Inggris. Hampir semua negara. Bahkan saya ketika kuliah di Mesir itu banyak kendaraan-kendaraan perang, alat-alat perang itu peninggalan Inggris dan Prancis di tempat itu. Dan kerajaan-kerajaan dibentuk juga banyak atas dasar izin dan rekomendasi oleh negara-negara yang disebut negara superpower saat itu. Jadi kemudian Islam berlanjut, termasuk Indonesia menurut sejarah yang kita baca 350 tahun dijajah oleh kemudian merdeka. Usia kemerdekaan sampai sekarang berapa tahun? Lebih panjang mana? Kemerdekaan apa penjajahan? Ini pun sudah banyak kan suara-suara kita seperti dijajah lagi. Artinya apa? Masa-masa yang akan terjadi setelahnya jangan dipikir kemudian kita tidak akan diuji oleh. Kadang-kadang salah satu ujiannya adalah kepemimpinan, kekuasaan, fitnah politik dan seterusnya. Yang penting apa? Kita istiqomah, tetap beramal.